Oke, Bukalapak akan saya bahas ya karena ada yang bertanya apakah saham ini under value atau tidak karena secara market capnya adalah 15 triliun dan perusahaan ini punya cash. Wah, kas dan setara kas sebesar 15 triliun juga. Jadi ibaratnya bukankah perusahaan ini under value kok? Karena asetnya aja 26 triliun, market cap cuma 15 triliun. Di dalam aset 26 triliun itu terdiri atas cash dan setara kas 15 triliun. Bukankah ini perusahaan yang super under value kok? Layak untuk investasi jangka panjang kah? Kan begitu pertanyaannya. Dan saya pun juga melihat, waduh, ini ya dibilang tergiur sih, enggak ya. Cuma aneh, aneh saja perusahaan ini. Kenapa? Kalau memang se-under value itu, kenapa harganya enggak kemana-mana ini? Malah makin anda lihat secara jangka panjang ke belakang nih makin ke bawah, bukannya ke atas ya, dia makin ke bawah. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat kenapa perusahaan ini harganya kok tidak bergerak kemana-mana ya. Jadi kita bisa lihat di sini, perusahaan punya kas dan setara kas 15 triliun itu di mana aja duitnya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya di laporan keuangan per 31 Desember 2023. Anda semua bisa lihat di sini bahwa nah, ini dia. Kas dan setara kas total Anda bisa lihat 15 triliun ya. Di mana saja uangnya? Ternyata kebanyakan berada di bank ya. Bank BRI, apa BRI, nah, bla 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 bla, dalam bentuk US dollar juga ada ya, dalam bentuk ringgit, dalam bentuk won Korea juga ada ya, yuan China juga ada, deposito berjangka ya kan, deposito dolar ya kan. Jadi ibaratnya uang ini duduk manis kan gitu, 15 triliun nggak diapa-apain. Dia dapat uang dari mana 15 triliun ini? Dia dapat uang dari hasil IPO. Kenapa saya bisa bilang dia dapat uang dari hasil IPO dengan pasti? Karena Bukalapak ini IPO-nya adalah sebanyak, nah kalau kita lihat di sini, ya 25 miliar lembar saham. 25 miliar lembar saham, kita kali harga IPO-nya Rp850 per lembar saham, maka dia dapat dana 21 triliun. Dan 21 triliun itu hanya duduk manis dalam bentuk kas dan setara kas. Kenapa saya bisa seyakin itu hanya duduk manis? Nah, kita lihat di neraca. Ya, sekarang kita kembali ke neraca. Tes, tes. Nah, di neraca pada bagian ekuitas, Anda bisa lihat di sini, tambahan modal disetor adalah 27 triliun. Ya, di mana di bawahnya Anda lihat akumulasi defisit. Ya, akumulasi defisit. Anda boleh cek laporan keuangan perusahaan yang lain. Kalau perusahaan itu menghasilkan laba, maka di sini di equity ini harusnya umumnya itu tertulis saldo laba ditahan. Ya, saldo laba ditahan. Jadi barangnya misalnya untung 1 triliun, kemudian dibagikan dalam bentuk dividen sebesar 200 miliar. Berarti kan saldo laba ditahan 800 miliar. Ini nggak ada saldo laba ditahan karena rugi. Seperti itu. Ya, karena rugi. Jadi dana IPO itu dipakai untuk ibaratnya menahan kerugian. Jadi ngambil kerugian itu terus mengikis modal kerjanya. Ya, makanya di sini dicatat akumulasi defisit. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah juga kenapa perusahaan ini di tahun kemarin itu bisa menghasilkan laba usaha sebesar 1,7 triliun. Laba usaha ini dihasilkan oleh keuntungan daripada investasi yang belum dan sudah terrealisasi sebesar 3,9 triliun. Kalau tidak ada 3,9 triliun ini, maka di tahun 2022 dia mengalami rugi usaha sebesar 2,2 triliun. Di 2023 nilai investasinya mengalami kerugian sebesar 1,2 triliun. Sehingga mengakibatkan laba usahanya rugi 2,1. Berarti tanpa ada penurunan nilai investasi, 2023
rugi usaha adalah sekitar 900-an miliar ya. Jadi mau 2022, 2023 dia masih mengalami kerugian secara operasional seperti itu. Nah, dari mana ini bisa untung 3,9 dari nilai investasi pada tahun 2022? Nah, kita buka laporan keuangan full year tahun 2022. Anda Control F ya. Anda tulis Alobank ya, di mana di bulan Januari 2022 dia ada menjadi standby buyer untuk right issue daripada Alobank atau BBHI. Ya, di mana Bukalapak ambil right issue sebanyak 2,497, sekitar 2,5 miliar lembar saham BBHI dengan harga harga pembayaran per lembarnya Rp478. Jadi sekitar 1,1 hampir 1,2 triliun ya dia bayar. Nah, kok bisa untung 3,9? Ya, gampang. Ya, sebenarnya itu belum untung ya karena dia belum jual. Ya, dia belum jual. Cuma keuntungan itu dicatat karena ibaratnya kayak SPT, dia kan ada harga pembelian 478 gitu kan. Tapi kalau di pembukuan di sini dia catatnya bukan di neraca, tapi dia catat di laporan laba rugi, ya, di mana harga penutupan tahun 2022 BBHI itu ditutup di harga 1.765, ya, 1.765. Jadi Anda bisa hitung sendirilah 478 ya, modal beli, harga closing price 1.765, Anda tinggal kalikan aja selisihnya dikalikan 2,5 miliar lembar saham. Anda akan ketemu angka 3,9 triliun kurang lebih. Seperti itu. Jadi dengan Anda membeli Bukalapak itu sama dengan memodali dia untuk dia beli deposito, untuk dia beli obligasi, untuk dia beli saham. Ya, dalam hal ini saham yang dia beli adalah Alo Bank atau BBHI. Jadi secara laporan keuangan saya tidak melihat ada sesuatu yang bagus di sini. Meskipun PBV-nya kalau aliran ibaratnya simpel-simpelan kita bicara PBV-nya Bukalapak ini cuma 0,6. Tapi tidak menarik bagi saya. Kenapa? Karena operatingnya loss. Operating profitnya rugi. Ya, Anda bisa lihat ini rugi, rugi terus. Operating profit yang tidak rugi hanya 2022 karena ada cuan dari BBHI. Cuan di atas kertas ya, karena belum dijual. Kalau tidak ada BBHI kan dia juga masih rugi 2,2 triliun. Jadi bisa dibilang sejak 2020 hingga sekarang belum pernah sekalipun operating profitnya itu menghasilkan laba. Gak ada. Di bursa itu banyak perusahaan yang PBV-nya 0,6, pokoknya under 1 ya, dan masih menghasilkan laba, kemudian bagi dividen pula, masih banyak. Jadi kenapa harus memilih Bukalapak untuk investasi? Itu dulu pertanyaannya sebelum Anda memutuskan untuk beli Bukalapak. Dan pertanyaan berikutnya adalah, adakah aplikasi Bukalapak di smartphone Anda? Kalau nggak ada, ya ngapain? Kan gitu. Sama kan seperti ibaratnya Alfamart nih bagus ya katanya orang-orang gitu kan. Tapi apakah Anda sering belanja ke Alfamart? Ya seminggu sekali ada lah kok. Oke, kalau gitu ya oke. Berarti kan Anda ke pemilik produk. Anda kunjungi atau Anda beli di sana. Kan seperti itu. Atau Anda merasa, oh Bank BCA ini bank terbaik. Saya pun juga punya rekening di BCA. Pelayanannya paling cepat misalnya gitu. Ya udah Anda rasakan sendiri produknya. Nah, Bukalapak aja nggak ada di smartphone Anda, ngapain Anda invest di Bukalapak? Itu aja simple pertanyaannya kok. Karena ini menyangkut produk yang digunakan oleh banyak orang. Ya bukan seperti perusahaan tambang batu bara, produknya kita tidak pakai secara langsung. Karena produknya dijual ke misalnya penghasil listrik, perusahaan penghasil listrik. Tapi bukan kita beli gunakan langsung batu baranya, tidak. Jadi kalau produk-produk yang kita bisa gunakan langsung produknya, itu Anda cek dulu, Anda pakai nggak? Kalau Anda nggak pakai, ngapain Anda invest di sana? Sudah nggak ada di smartphone Anda, kemudian setiap tahun rugi, ya kan? Punya cash besar nggak diapa-apain, gitu kan? Nah, ini perusahaan sebenarnya mau kemana? Apakah akan ke Gocap? Ya enggak, susah sih ke Gocap karena hitung-hitungannya ya.
Kalau dia mau dibangkrutin hari ini, ibaratnya Bukalapak mau tutup hari ini nih. Hari ini Bukalapak mau tutup, misalnya gitu. Ya, hari ini Bukalapak mau tutup. Simpel-simpelan aja nih. Dia tutup hari ini, maka setiap pemegang saham akan menerima lebih daripada harga yang ada di market. Ya, hitungannya gampang. Hitungannya pakai menggunakan rumus saya net value. Ya, Anda bisa lihat videonya di channel YouTube saya. Saya udah bahas lama itu waktu COVID. Ya, waktu COVID saya udah bahas. Ada rumusnya juga. Dia akan seluruh pemegang saham akan menerima lebih daripada 147 perak. Simpel-simpelannya kalau kita mau hitung simpel-simpelan ya, 24.000 kita bagi dengan 103. Nah, ini kurang lebih masing-masing pemegang saham akan terima duit 230 perak, sekitar 230 perak. Jadi Bukalapak kegocap kayaknya berat ya, karena ya itu perusahaan ini kalau dibangkrutin hari ini ya pemegang saham masih terima lebih daripada yang ada di market. Tapi kalau 10 tahun ke depan saya nggak tahu ya. 10 tahun ke depan kalau begini terus keadaannya, artinya simpelnya gini, eh, setiap tahun dia akan kehilangan atau defisit katakanlah 1,5 triliun deh. Nah, artinya kan ekuitasnya nyusut terus dong, ya kan? Ekuitasnya kan akan nyusut terus. Ekuitas ini akan nyusut, 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 nyusut. Jadi kalau 10 tahun, hilang itu 15 triliun. Kalau 1 tahun 1,5 triliun, 15 tahun hilang 15 triliun. Berarti ibaratnya ekuitas dia sisa 15, sisa 10. Sisa 10 triliun. 10 triliun kita bagi 103 per lembarnya 97 perak. Kalau dia tiap tahun rugi 1,5 triliun sampai 10 tahun ke depan. Seperti itu. Tetap aja nggak kegocap. Ya kan? Jadi agak berat kalau minta Bukalapak kegocap itu berat. Cuma harusnya sudah terjawab ya, kenapa kok Bukalapak meskipun terlihat under value, tapi harganya nggak naik-naik. Ya simple. Perusahaan ini rugi gitu loh bos. Meskipun under value, tapi dia rugi. Masih banyak perusahaan lain yang PBV-nya di bawah 1, masih ada laba, masih rajin bagi dividen. Banyak. Ya, jadi ngapain harus orang itu invest ke sini atau fund manager invest ke sini kecuali di Bukalapak ada sesuatu produk yang baru yang bisa menggebrak pasar e-commerce, beda cerita. Tapi kalau begini-begini terus aja ya bukannya harganya akan naik malah dia akan turun karena yaitu tadi modal akan tergerus oleh kerugian yang dihadapi setiap tahunnya. Jadi pikir 1.000 kali sebelum Anda beli Bukalapak kalau kondisi perusahaannya masih seperti ini. Oke? Salam trading disiplin. Trading sangat disiplin ya. Anda harus sadis, jangan sembarangan ya. Karena itu duit yang Anda cari dengan keringat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.